berdasarkan apa yang terjadi dalam persidangan tadi, kita semua menyaksikan bahwa terkesan sekali atau terbukti sekali bahwa saksi ini hanya menyatakan, menyampaikan apa yang menguntungkan bagi mereka. Padahal saksi itu jelas ya harus menyampaikan apa yang dia lihat, dia ketahui, dia dengar, ya apa adanya. Itu yang kami inginkan dalam persidangan ini agar perkara ini menjadi jelas dan terang. Dari tadi kami sudah menyampaikan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ya dalam proses perkara ini, ya mulai dari pembebasan lahan, ya bagaimana klaimnya mereka, ya nggak. Tadi kami juga mempertanyakan tentang legalitas daripada Bumi Tentram Waluyo sendiri, ya nggak. Karena kami menemukan banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa entitas daripada PT Bumi Tentram Waluyo ini sampai saat ini masih sangat dipertanyakan domisilinya di mana, apakah dia taat dengan pajak atau segala macam. Yang jelas, ya, Bumi Tentram Waluyo itu pernah 2 tahun hanya membayar PBB untuk tanah ini, ya, tahun 98 dan 99. Tapi tahun 2000, ya, PBB-nya mereka itu sudah dibatalkan oleh kantor pajak. Itu satu. Yang kedua, proses dari terbitnya SP3L dari 97 itu sebenarnya, ya, berapa tahun sampai SIPPT itu timbul. Nah, itu tidak disampaikan tadi. Padahal Bumi Tentram Waluyo itu sudah sempat mengajukan sampai 2 atau 3 kali permohonan dan itu ditolak. Jadi rekomendasi yang tadi menjadi dasar Bumi Tentram Waluyo untuk mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah mereka itu sebenarnya itu lemah. Apalagi kami bisa buktikan dalam persidangan tadi, ya, ini, ya, kami punya buktinya bahwa BPN itu tidak semata-mata hanya menyatakan seperti itu, bahwa itu tanah Egendong. Ada pernyataan dari Kanwil BPN sendiri, ya, 2011 yang menyatakan bahwa tanah Pramuka Ujung itu dasar alas haknya itu adalah tanah-tanah adat. Betul. Dan kalau selalu dalam BAP-nya itu disebutkan bahwa salah satu dasar yang memperkuat kepemilikannya itu adalah misalnya surat surat dari kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat, ya. Kami bisa buktikan bahwa BPN Jakarta Pusat itu menyatakan bahwa itu ada sengketa di situ, ada tanah adat, ada tanah ini, tapi semuanya, ya, dikembalikan kepada Kanwil dengan bukti-bukti yang seperti itu. Jadi sebenarnya itu tidak mutlak atau tidak solid bahwa BPN itu menyatakan bahwa ini adalah tanah barat. Dan kami juga dalam persidangan mempertanyakan, karena selama ini, ya, klaim dari Bumi Tentram Waluyo itu adalah tanah tersebut adalah miliknya dia, ya, berdasarkan Egendong Performnya 155550. Tapi kami sejak berperkara sampai sekarang, ya, baik perkara itu ditun ataupun sebelumnya, ya, dari tahun 97 sampai sekarang, kami tidak pernah melihat bentuk seperti apa. Makanya tadi dalam persidangan kami pertanyakan bagaimana cara Bumi Tentram Waluyo, ya, mendapatkan Egendong Performing 155550 tersebut. Tapi saksi ini kembali lagi tidak menjawab pertanyaan kami, cuma menjawab bahwa itu berdasarkan penelitian ini. Kami tahu, oke, kalau misalnya BPN menyatakan berdasarkan penelitian mereka ini adalah tanah adat. Tapi apa hubungannya dengan 15550? Selalu dia sekarang mau mengajukan klaim dengan menggunakan 15550 tapi tidak yakin, kemudian mengajukan klaim lagi bahwa tanah kepemilikannya itu dasar hukumnya adalah SP3L, padahal jelas dalam SP3L tersebut, ya, itu
dia harus mengganti atau membebaskan ya, mengalihkan haknya dari hak dasar yang tahun 97 sudah ada kesepakatan antara kami ini pelakunya ya, tahun 97 dengan Bumi Tentrem Waluyo bahwa Tentrem Waluyo akan membayar kami, ya nggak? Tapi hal tersebut tidak pernah dia lakukan, gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Oke. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang bisa kita temukan. Bang, tadi biasanya juga bilang katanya giringnya itu beda tempat, berarti ada Wasari katanya, benar nggak bilang? Jadi gini, ya. Itu giring timbul, Saya akan mungkin kita katakan bahwa tidak dari Rawasari. Itu jelas dari Rawasari. Karena kita bisa buktikan dari tahun 63. Jadi gini, Dari tahun 63 kita membuktikan bahwa itu giring dari Kelurahan Rawasari yang berasal belahan pramuka bebas ya, dari eks hutan kayu, sebagian masuk ke Kelurahan Rawasari, ya kan. Dari situ kita dibuktikan giringnya, dikeluarkan dari keterangan lurah, dari kantor IPEDA dan terdaftar. Letter C-nya dulu ada. jadi begini, saya jelaskan ya. Dulu yang namanya Matraman itu luasnya luar biasa. Itu terdiri dari hutan kayu, ya. Kemudian dari hutan kayu dibagi-bagi lagi. Memang tanah-tanah ini sebagian ada yang di hutan kayu pada waktu itu. Tapi ketika ada pembangunan jalan pramuka, ya enggak, pembebasan jalan pramuka itu, ya, tanah yang tadinya ada di dalam hutan kayu ada di seberang. Karena itu secara administrasi ya, lurah pada saat itu ya melakukan penelitian segala macam ya, disebutkan yang tadinya eks hutan kayu menjadi Rawasari. Ada itu surat-suratnya itu ada semuanya, dokumentasinya komplit, semua komplit. Ya. Makanya ya tadi terakhir saya pertanyakan alasan saksi menyatakan ini adalah kepemilikan ini palsu itu salah satunya kan adalah tidak terdaftar di kelurahan di Kelurahan Rawasari karena tidak terdaftar di letter C. Ya. Itu tidak terdaftar karena tidak terdaftar di dalam buku letter C-nya atau buku letter C-nya yang hilang. Karena buku letter C itu ya adalah dokumen negara. Kalau seandainya dia hilang, berarti tidak bisa dinyatakan sebagai tidak terdaftar. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau tidak ada buku letter C, ya, semua tanah-tanah girik yang ada di Rawasari itu dianggap palsu? Kan nggak bisa begitu. Makanya, ya, sesuai dengan peraturan gubernur, bahwa salah satu tugas kelurahan itu adalah mendokumentasikan, mengadministrasikan semua pertanahan yang ada di lingkungannya. Nah, kalau berkaitan dengan tadi katanya itu hilang, ya, seharusnya menyangkut dokumen negara harus ada laporan polisi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau tidak ada buku letter C-nya, apa yang harus dilakukan oleh kelurahan? Nah, itu kan sudah dimulai dengan adanya konfirmasi dari kelurahan ke kantor IPEDA, kantor IREDA, kantor agraria, segala macam. Itu sudah ada. Nah, sekarang ya semuanya dijadiin satu, alasannya itu tidak terdaftar. Gitu loh. Padahal bukannya tidak terdaftar, tetapi buku letter C-nya hilang. Gitu loh. Itu permasalahannya. Ya enggak? Ini hilang mungkin disembunyikan. Karena sebelumnya ya itu ada, dan kita akuin bahwa kita punya awalnya itu terdaftarnya itu adalah di hutan kayu, benar. Tapi seperti tadi saya jelaskan, dengan adanya pembangunan jalan pramuka itu, sebagian tanah itu terpisah dengan hutan kayu yang akhirnya dimasukkan dalam administrasi ke Kelurahan Rawasari.
bukan pemekaran. Jadi karena administrasi itu. Dan itu sudah dilakukan penelitian. Jadi pada tahun 87-an ya, itu ada pembebasan pelebaran jalan bypass Ahmad Yani. Karena tanah-tanah ini mau dibayar, makanya dibentuklah tim Satgas untuk melakukan penelitian ini. Sudah dilakukan penelitian semuanya, koordinasi, ada Danitlak, ada Optik Pusat, ada IREDA, IPEDA, ada Agraria, ada kelurahan, ada kecamatan, sampai wali kota ada. Dan semua itu sudah dihasilkan. Ininya sudah diklarifikasi. Jadi kalau mereka bilang ini palsu, loh. Surat-surat yang kita miliki itu tidak muncul tiba-tiba. Sebagaimana surat palsu kita bikin palsu ini muncul enggak. Semuanya itu ya dimulai diawali dengan proses koordinasi. Apakah ini dokumentasinya semuanya kita punya. Kita bisa jelaskan. Menjadi Poinnya sikap adalah kriminalisasi ya Om. Iya. sikap terhadap keterangan saksi tadi gimana? Ya, kami menyikapi bahwa ya, saksi ini hanya menjelaskan apa yang menguntungkan bagi dia, tapi tidak menjelaskan bagaimana sebenarnya fakta hukum yang seutuhnya. Itu yang kami tadi komplain ke majelis hakim, ya seperti begini, ya nggak? Dia menjelaskan bahwa 634 itu putusannya adalah ditolak rekonvensi, ditolak ini, tolak ini, tapi dia tidak menyatakan, tidak membaca, tidak menyampaikan bahwa salah satu alasan ditolaknya gugatannya adalah karena dia tidak bisa menunjukkan batas. Kan sekarang logika hukumnya, siapa yang punya tanah tapi nggak tahu nunjukin batas? Seharusnya kalau dia klaim itu tanah saya tahu persis batasnya itu dari mana ke mana. Yang kedua, dia dalam kesaksiannya tadi tidak pernah menyampaikan bahwa ada dua putusan awalnya. Kalau kita tidak tanya, dia tidak akan menjelaskan ada dua putusan awal. Padahal jelas-jelas sekali bahwa dia sudah mengajukan gugatan terhadap lurah dan dia menghadapi gugatan dari kami ya sehubungan dengan SIPPT terhadap gubernur dan dia masuk sebagai tergugat intervensi dan hasilnya sudah jelas. Dan itu tidak pernah dia ceritakan. Dia hanya menceritakan ya apa yang mendukung dia aja. Padahal saksi itu kan tadi seperti melihat, mendengar, mengetahui. Paling tidak seperti itu. Terus saksi Ya. tadi sendiri dari bagian apa? Saksi tadi adalah kuasa hukum dari Bumi Tentram Waluyo. Dan saya tegaskan lagi tadi ya, bahwa pembebasan yang dilakukan itu ya tahun 9 yang katanya tahun 97 ya berdasarkan SP3L itu beda, itu tidak benar. Karena pembebasan itu dilakukan tahun 96 sedangkan SP3L-nya itu ya terbit tahun 97. Bisa kita buktikan. Itu pun sebenarnya jelas ya tertulis dalam surat SIPPT itu. Gubernur mengakui. Tapi tadi dia tetap menjelaskan saksi ya bahwa pembebasan itu dilakukan pada tahun 97. Jadi ada kesan juga saksi ini memberikan keterangan yang tidak benar. Dan itu kami akan pikirkan lagi langkah selanjutnya apakah kami akan melanjutkan proses hukum.